Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di sesi brainstorming, tempat dimana kita berdiskusi dan saling menanggapi argumen tanpa harus membenarkan dan menyalahkan satu sama lain. Video kemarin tentang teori kedatangan player cukup ramai dengan komentar bagus, sehingga saya tertarik untuk menanggapi beberapa komentar kalian dengan memberikan argumen dari sudut pandang saya. Berhubung membalas satu persatu itu melelahkan dan banyak banget argumen kalian yang mirip-mirip, mending sekalian saya jadikan konten aja. Dan sekali lagi, saya bukan ingin menyalahkan atau membenarkan, hanya sekedar menanggapi. Silahkan kalian nilai sendiri mana argumen yang lebih make sense dan tidak. So, mari kita mulai. Oh ya, kalau kalian baru di sini, saya sarankan tonton video teori Dragon Emperor dan teori kedatangan player dulu. Kalau sudah tonton itu, kalian baru bisa connect dengan apa yang dibahas di sini. Sebagai informasi awal, player yang sudah diketahui saat ini adalah 6 dewa besar yang tiba 600 tahun lalu, 8 raja serakah yang tiba 500 tahun lalu, player yang mati dibunuh Deep Darkness Dragon Lord yang tiba 300 tahun lalu, leader dari 13 pahlawan dan satu orang temannya tiba 200 tahun lalu, Minotaur Sage yang sebenarnya masih belum jelas tapi kemungkinan tiba 200 tahun yang lalu, dan terakhir Ainz serta Nazarick tiba pada masa ini. Sedangkan Ainz di bonus volume tiba 200 tahun yang lalu. Nah, untuk 400 dan 100 tahun yang lalu belum ada konfirmasi player. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Dari bintang AR, bukannya bonus volume itu cerita non-canon ya? Kok teori yang muncul di bonus volume bisa nyambung ke cerita utama? Awalnya sebelum baca Overlord bonus volume, saya pun heran kenapa banyak yang menggunakan informasi di novel ini dan dihubungkan ke cerita utama. Padahal kan ceritanya non-canon. Tapi setelah saya baca sendiri, akhirnya saya paham kenapa orang-orang bisa berpikir seperti itu. Overlord bonus volume memang adalah cerita yang non-canon, atau lebih tepatnya seperti cerita What If. Apa yang terjadi jika Ainz keluar dari Nazarick di saat penutupan server terjadi? So, secara alur cerita, Overlord bonus volume memang tidak canon, tapi secara latar cerita, semua yang ada di bonus volume kemungkinan besar adalah canon. Makanya, dari sini muncul informasi tentang asal-usul Landfall, teori Dragon Emperor, dan teori kemunculan para player. Karena semua latar yang ada di Overlord bonus volume bisa dibilang sama dengan di cerita utama, namun hanya berbeda timeline karena Ainz tiba 200 tahun lebih dulu. Ada dari 07 Ahmad Faris Arifin. Mungkin kedatangan player sebelum Ainz terjadi jauh sebelum server akan ditutup, atau mungkin player tersebut datang dari server beta. Dibalas dengan Nathan Alzena. 1. Kalau player dikirim pas server masih berjalan, pasti operator akan sadar kalau tiba-tiba ada player yang hilang apalagi sambil bawa world class item. Kedua, beta server yang berarti para player masih baru atau lemah dan juga belum memiliki world class item. Terus buat apa dikirim ke New World? Nah, kalau menurut saya, pertama kita tidak tahu apakah Yggdrasil punya server beta atau tidak, sehingga saya rasa teori server beta terlalu liar. Kalaupun benar ada player yang hilang jauh sebelum penutupan server ataupun ketika server beta, harusnya rentang waktu mereka datang dengan Ainz jaraknya sudah puluhan bahkan ratusan ribu tahun. Lu bayangkan, Ainz dan Nazarick saja yang terkirim di waktu yang sama malah sampai dengan rentang waktu 200 tahun. Apalagi kalau player itu terkirim di masa beta, yang mana game Yggdrasil sudah berumur 12 tahun. Bisa kebayang seberapa jauh perbedaan waktu mereka. Tapi, ini adalah satu poin yang saya bilang di video sebelumnya, di mana kita hanya butuh satu clue lagi untuk mengatakan kalau teori kemarin benar. Kita hanya butuh konfirmasi, apakah player sebelum Ainz benar-benar tiba di saat penutupan server. Kalau saja konfirmasi itu muncul, maka teori kemarin sudah pasti benar. Tapi selama konfirmasi itu belum ada, masih akan ada kemungkinan kalau player terkirim di waktu yang berbeda. Selanjutnya ada dari Eko Egan. Mungkin gak sih kalau Nazarick datangnya belakangan gara-gara banyak world class item? Contohnya, kalau kita download film 3 jam, kan butuh waktu yang lama ya buat downloadnya. Ini pun senada dengan komentar dari Galih Damarjati, di mana dia berkata kalau mungkin saja volume world class item yang di bawah player mempengaruhi kecepatan mereka tiba. Kalau emang logikanya begitu, di mana world class item mempengaruhi kecepatan mereka tiba, harusnya player yang mati dibunuh Deep Darkness Dragon Lord dan Ainz tiba di waktu yang sama, karena mereka sama-sama hanya membawa satu world class item saja. Tapi kenyataannya, player yang mati itu tiba 100 tahun lebih awal daripada Ainz di bonus volume. Kemungkinan lainnya, kalau saja jumlah world class item mempengaruhi kecepatan mereka tiba, bukankah harusnya Ainz dan player yang mati dibunuh Deep Darkness Dragon Lord sampai ke New World di urutan pertama, karena mereka sama-sama hanya membawa satu world class item saja. Tapi kenyataannya, yang tiba duluan adalah 6 dewa besar dan Ainz malah tiba di urutan keempat atau kelima. Masih dilanjutkan oleh Galih Damarjati. Bagaimana kalau kekuatan world class item mempengaruhi kecepatan mereka tiba ke New World? Oke, mari kita anggap kalau kekuatan world class item mempengaruhi kecepatan player untuk tiba ke New World.
Maka harusnya orang yang membawa The 20 tiba lebih dulu daripada orang yang hanya membawa world class item biasa. Tapi kenyataannya, Nazarick malah tiba paling terakhir. Padahal dari semua yang tiba ke New World, hanya Nazarick saja yang terkonfirmasi memiliki 2 The 20 sekaligus. Lalu bagaimana kalau kita balik? Pemilik world class item terkuat akan tiba terakhir dan world class item lemah akan tiba lebih dulu. Kalau logiknya seperti ini, harusnya Ainz tiba lebih dulu daripada satu player yang mati dibunuh Deep Darkness Dragon Lord. Kenapa? Karena world class item yang dibawa Ainz hanyalah world class item biasa, sedangkan world class item yang dibawa player yang mati itu sudah dikonfirmasi sebagai The 20. Kita lanjut ke komentar Louis Yangren. Masih kurang masuk akal bang, ini main di server dan masa iya? Di dalam kotak server terjadi distorsi ruang dan waktu. Gua belajar IT disuruh berpikir rasional, dan kalau memang udah 2 bukti, coba kasih bukti ketiganya yang bisa memperkuat argumen abang. Gini, pertama, konsep isekai sejak awal kan tidak masuk akal bro. Jadi kalau lu mencoba merasionalkannya, ya emang sulit. Lalu, mengenai 2 bukti nggak cukup dan butuh bukti ketiga, saya rasa ini terlalu subjektif. Kenapa? Kalau 2 bukti saja nggak cukup dan lu minta bukti ketiga, apa jaminan lu akan puas jika ada bukti ketiga? Apakah lu nggak akan meminta bukti keempat, kelima, dan seterusnya? Lalu bagaimana jika suatu informasi hanya memiliki 2 bukti saja dan lu mengharapkan bukti ketiga? Apakah kekurangan bukti itu menjadikan informasi tersebut tidak valid? Atau bagaimana? Dan terakhir, konsep game yang menjadi dunia nyata adalah hal yang sudah biasa dalam cerita isekai. Apalagi kalau lu sudah baca banyak judul like novel isekai. Sehingga, data dalam server yang menjadi dunia nyata adalah hal yang lumrah jika kita menggunakan logik cerita isekai pada umumnya. Next comment ada dari Gatot Rubianto. Ini teori gue min. Sama kayak merender gambar. Gambar dengan ukuran kecil lebih cepat dirender daripada gambar ukuran besar. Para player yang lebih lemah dari Ainz datang duluan karena level mereka di bawah Ainz. Dan Ainz datang lebih cepat karena dia lebih lemah daripada Nazarick. Oke, di komentar ini dia menggunakan level player sebagai patokan kecepatan untuk tiba ke New World. Jika logik level yang kita gunakan, di mana player dengan level rendah lebih cepat sampai daripada player level tinggi, harusnya player yang tiba pada masa 13 pahlawan adalah player yang pertama sampai. Karena dari semua yang sudah ada, cuma leader dari 13 pahlawan yang sudah terkonfirmasi tiba ke New World dengan level yang sangat rendah. Berbeda dengan 6 dewa besar dan 8 raja serakah, yang ketika tiba di New World, mereka berhasil memberikan pengaruh luar biasa ke seluruh dunia, bahkan 8 raja serakah pada saat itu bertarung melawan Dragon Lords. Sedangkan 13 pahlawan hanya bertarung melawan Demon God. Itu pun tidak semua Demon God berhasil mereka bunuh, dan ada beberapa yang disegel. Komentar selanjutnya ada dari Cowboy TSM, Min. Menurut gua, kedatangan player ke dunia baru karena perbedaan besar data folder player tersebut. Biasanya, kalau hapus data baik di HP dan komputer, mulai dari data terendah dan satu persatu folder. Jadi, kenapa Ainz datang duluan? Karena data folder Nazarick itu besar. Oke, jadi di sini dia menggunakan logik ukuran atau jumlah player dan item. Semakin banyak player dan item, maka mereka akan semakin lama sampai ke New World. Ini mirip dengan komentar dari Joy Far Joshua, di mana dia mengatakan perbedaan timeline mungkin dipengaruhi dengan besarnya objek. Berhubung player sebelum Ainz terkirim dengan world class item dan tanpa guild base, maka wajar jika mereka tiba lebih dulu daripada Ainz dan Nazarick yang membawa guild base. Kalau memang begitu, kenapa malah 6 dewa besar yang sampai duluan dibandingkan Ainz di bonus volume yang hanya tiba sendirian? Harusnya satu orang player lebih cepat berpindah daripada 6 player sekaligus, dan juga, bukankah objek dari satu orang player pasti lebih kecil daripada objek 6 orang player? Ada komentar dari Zenith Glosse. Dia menggunakan logik di dalam Log Horizon, yaitu ada perbedaan waktu di dunia nyata dan dunia game. Sehingga wajar aja kalau beberapa menit di dunia nyata bisa menjadi ratusan tahun di dalam game. Oke, untuk mengkonfirmasi kemungkinan ini, kita harus tahu dulu seberapa besar perbedaan waktu di dunia nyata dan dunia game berdasarkan game Yggdrasil yang ada di Overlord. Sehingga perbedaan waktu itu yang akan kita gunakan sebagai patokan dalam berasumsi. Setahu saya, sepertinya tidak pernah dikatakan dengan jelas apakah ada perbedaan waktu atau tidak. Tapi kalau kita melihat informasi di episode 1 dan volume 1, maka saya rasa waktu di Yggdrasil sama dengan waktu di dunia nyata. Bukti pertama adalah perkataan Hero di mana dia berkata kalau dirinya sudah mengantuk. Dan kalau kita lihat jam yang ada di kanan atas layarnya Ainz, waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Bukti selanjutnya adalah detik-detik Ainz terkirim ke New World. Ainz awalnya berkata kalau dia harus segera tidur dan bangun jam 4 pagi. Lalu jam di sebelah kanan layarnya sudah menampilkan jam 11:59 menit. Ini artinya pada saat itu sudah terlalu malam dan Ainz takut ketiduran jika dia tidak segera tidur. Bukti terakhir adalah ketika Ainz membuka mata pertama kalinya setelah dia terkirim ke New World. Di sini dia berkata kalau jamnya telah lewat dari tengah malam dan dirinya masih belum terlog out. Ini adalah bukti pasti kalau hitungan waktu di Yggdrasil dan dunia nyata adalah 1:1.
Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau penggunaan logik perbedaan waktu tidaklah berlaku di cerita Overlord. Sebenarnya, kalau kalian sudah baca novel, dikatakan di awal volume 1 kalau perkembangan teknologi pada masa itu masih belum begitu maju. Makanya, meskipun Yggdrasil adalah game virtual, tapi NPC-nya tidak bisa bergerak bebas karena kurangnya teknologi AI. Tapi bang, bukannya bisa aja tiba-tiba ada perbedaan waktu yang terjadi? Gini, kalau lu mau maksain gunakan logik ini, mari kita ambil contoh yang paling gampang, Sword Art Online. Apakah perbedaan waktu di game Sword Art Online berubah-ubah? Atau semuanya sama? Semuanya sama kan? Perubahan waktunya akan berubah jika Kirito pindah ke game lain yang memiliki algoritmanya tersendiri. Artinya, dalam satu game tidak mungkin aliran waktu bisa berubah-ubah begitu saja, kecuali jika kita pindah ke game lain. Lalu, apakah Ainz pindah game? Kan tidak. Sampai server tertutup, Ainz tidak pernah pindah game sehingga tidak mungkin terjadi perubahan waktu secara tiba-tiba. Tapi dalam Sword Art Online, perkembangan teknologinya sangatlah pesat, berbeda dengan Overlord yang sudah dikatakan dengan jelas kalau perkembangan teknologinya tidak begitu pesat. Kita pindah ke komentar berikutnya, ada dari Fikar Rusdiawan, teori multi semesta dan teori multi timeline. Player ataupun NPC datang ke New World dari Yggdrasil yang berbeda-beda dan dari garis waktu yang berbeda-beda. Teori ini masuk akal. Kenapa? Karena ini adalah teori yang sangat universal. Semua pertanyaan tentang ruang waktu bisa kalian jelaskan dengan pernyataan sesimpel ada dimensi lain dan ada timeline lain. Tapi sampai detik ini, kita tidak pernah ditease sama sekali tentang adanya dimensi lain. Kalaupun ada, palingan cuma lore dari game Yggdrasil yang mengatakan kalau 9 dunia yang ada di dalam game hanyalah bagian kecil dari pohon dunia. Apakah teori ini bisa dibantah? Hanya autor sendiri yang bisa. Karena seperti yang saya bilang tadi, teori ini sangat universal sehingga bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Ada satu lagi dari Fajar26 Arif. Intinya, dia menggunakan konsep yang ada di Doraemon, di mana wild magic dari Dragon Emperor menyebabkan kerusakan pada ruang dan waktu, sehingga player yang dipanggil malah datang di waktu yang berbeda akibat efek samping itu. Menurut saya sih ini agak liar ya, karena kita tidak punya dasar untuk berasumsi dan menyanggah. Cuma, mari kita anggap kalau ruang waktu menjadi rusak dan player terkirim secara acak di timeline yang berbeda. Karena rusak, harusnya menyebabkan segala sesuatu menjadi berantakan. Iya kan? Kalau memang terjadi kerusakan dan semuanya menjadi berantakan dan acak, bukankah kedatangan player yang sangat konsisten di setiap 100 tahun adalah sesuatu yang aneh? Bukannya sesuatu yang random itu tidak memiliki pola. Kalau terdapat pola, artinya tidak random dong. Iya kan? Dan komentar terakhir dari Kyugo 5002. Dia mengatakan kalau bisa saja Dragon Emperor di waktu yang berbeda memanggil player di waktu yang sama. Dia menggunakan contoh Doraemon di tahun 2022 lalu pergi ke tahun 1900. Dan di tahun 2023 Doraemon balik lagi ke tahun 1900. Oke, asumsi ini bisa saja benar jika Dragon Emperor memang masih hidup. Tapi sampai saat ini, informasi yang paling kuat adalah Dragon Emperor sudah mati pada masa 8 Raja Serakah. Karena pada saat itu, 8 Raja Serakah melakukan pembantaian besar-besaran kepada seluruh Dragon Lords. So, berhubung durasi sudah terlalu panjang dan saya yakin banyak dari kalian yang kepalanya panas, saya rasa itu aja ya untuk brainstorming kita kali ini. Next brainstorming adalah prediksi kalian mengenai volume 15 yang pernah saya posting di community post beberapa bulan yang lalu. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Jack the Ripper. Min, bahas manga Sumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok, dan siapa yang melawan Shimo Haiha. Gua tampung aja dulu ya. Ada dari Red T, Bang, kalau sempat bahas Yojo Senki ya bang. Nanti kita lihat aja apakah saya dapat mood yang tepat untuk bahas Yojo Senki lagi atau tidak. Karena Metin habis masih menunggu. Ada dari pecinta gore, makasih udah dikasih tahu cara nyawer, sama-sama. Dan terakhir ada dari Kurotenosu, Deus Loveful. By the way, thanks konten Yojo Senki-nya. Walaupun udah baca novel, tapi kalau ada yang ngejelasin lebih enak. Ya, sama-sama juga. Saya punya teori nih tentang Deus Loveful, mengenai campur tangan Tuhan di setiap kejadian yang menimpa Tanya. Cuma sepertinya teori ini masih terlalu liar. Makasih kalian semua yang sudah setia donasi. Sampai jumpa di next video. Bye!